Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fattahu ya alim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas segala kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita. Sholawat beserta salam semoga selalu terlimpah curah kepada pembawa risalah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada para ahlul bait, para sahabatnya, para tabi'in dan atba'ut tabi'in, juga para ulama yang jasanya begitu besar bagi kita, yang menunjuki kita dari jalan yang gelap kepada jalan yang terang dan indah lagi menenangkan. Berangkat dari rasa peduli, saya mengumpulkan teman-teman di sini. Harapan saya tidak lain adalah ingin agar teman-teman semua bisa juga merasakan kelezatan atau kenikmatan sekaligus kebahagiaan yang ditawarkan oleh Islam bila kita benar-benar serius berpegang teguh kepada ajaran Islam. Dan sesungguhnya manusia akan senantiasa berada pada pusaran kebaikan selama ia mengikuti setiap alur yang ditetapkan oleh Kitabullah wa Sunnah. Karena Allah Sang Pencipta itu Maha Tahu apa yang terbaik bagi ciptaannya. Sebagaimana handphone milik kita yang memiliki seperangkat aturan dari pencipta handphone itu sendiri tentunya. Itu yang menciptakan handphone itu tentu tahu apa yang bisa merusak HP dan apa yang bisa membuat HP tetap awet, tidak rusak-rusak. Maka sesungguhnya apabila kita mengikuti aturan yang telah Allah buat untuk kita, maka kebaikan pun akan kembali kepada diri kita. Kembali kepada diri kita sendiri, teman-teman. Allah tidak mendapat sedikit pun kebaikan dari ketaatan kita. Allah tidak sedikit pun mendapat keuntungan dari ibadah-ibadah yang kita lakukan, teman-teman. Disembah ataupun tidak, ditaati ataupun tidak, betapa sudah maha tingginya Allah, bukan? Allah tidak butuh itu semua, teman-teman. Kitalah yang sesungguhnya membutuhkan kasih sayang Allah. Kitalah yang sesungguhnya membutuhkan rizki dan pahala dari Allah. Maka peraturan Allah, yakni hukum Islam, sesungguhnya itulah yang terbaik bagi kita. Dan ketidaktaatan kita kepada aturan Allah itu pun titik awal langkah kita mendekati pada kehancuran. Tidak ada ceritanya, teman-teman, manusia bisa bahagia sementara dia tidak mentaati Al-Khaliq yang telah menciptakannya. Adapun kebahagiaan yang mereka rasakan hanyalah kebahagiaan semu, palsu, fata morgana, kebahagiaan yang diselimuti kekecewaan dan kekacauan hidup. Teman-teman sekalian, apabila kita merasa bahwa dunia ini sering tidak adil dan tidak memihak kepada kita, sudahkah kita menaati Allah dan Rasul-Nya? Bagaimana mungkin kita akan bahagia bila kita justru berpaling dan menjauh dari sumber kebahagiaan, pemilik kebahagiaan? Teman-teman, kebahagiaan dan ketenangan adalah milik Allah, dan Allah hadiahkan hanya kepada orang-orang beriman yang mereka setia berada di jalannya yang sukar dan tentu tidak mudah. Di balik kebahagiaan tentu
ada pengorbanan dan ujian-ujian. Dalam sebuah hadis riwayat Anas bin Malik radhiyallahu an, innallaha idza ahabba qauman ibtalahum faman radiya falahu ridha wa man sakhita falahu sakhatu. Sesungguhnya jika Allah mencintai suatu kaum, maka Dia akan menimpakan ujian untuk mereka. Barang siapa yang ridho, maka ia yang akan meraih ridho Allah. Dan barang siapa yang tidak suka, maka Allah pun akan murka. Teman-teman, kita tidak akan merasakan kenikmatan surga akhirat bila kita tidak merasakan kenikmatan surga di dunia ini. Bukanlah yang disebut sebagai surga dunia itu adalah kesenangan berhura-hura, hidup glamor, hidup semau dan seenaknya sendiri. Bukan, teman-teman. Tidak menjamin orang yang diberikan kekayaan harta, jabatan, dan kedudukan tinggi atau popularitas, mereka bisa bahagia. Kalaupun mereka bahagia, pasti tidak akan lama, teman-teman. Akhir-akhir ini kita sering mendengar kematian mendadak, bukan? Yang itu tentu mengagetkan kita. Contoh, salah satu putra almarhum Ustadz Arifin Ilham, juga artis ya, Vanessa Angel, yang mungkin banyak manusia kini di zaman ini ya berlomba-lomba mencari ketenaran, popularitas. Tapi lihatlah, orang-orang yang menurut kita sudah mapan, mereka ada di puncak kebahagiaan. Banyak manusia mengidam-idamkan posisinya, seolah-olah mereka orang-orang yang terkenal adalah orang-orang yang beruntung di benak kita. Tapi lihatlah, kesuksesannya menghantarkan pada kematian. Apa yang kita kejar, teman-teman? Kesuksesan seperti kesuksesan orang-orang yang sudah berada di alam kubur. Kita ketinggalan, teman-teman. Cukuplah ya, seharusnya kematian itu jadi peringatan bagi kita. Maka konsep kesuksesan atau kebahagiaan yang seperti itu adalah palsu, semu dan tidak kekal. Semua akan kembali, semuanya akan berakhir. Ada waktunya ya, teman-teman, semuanya game over. Mempelajari agama itu bukanlah persoalan minat atau tidak minat, melainkan kebutuhan bagi setiap hamba yang memahami hakikat kehidupan. Mempelajari agama itu adalah upaya untuk mencari keselamatan dunia akhirat. Hidup ini bukan pilihan, teman-teman. Walaupun Allah memberi kita dua jalan ya, jalan kebaikan, ada juga jalan keburukan. Tapi Allah mewajibkan kita memilih jalan kebaikan. Dan saat kita memilih jalan keburukan, ya kita akan dimasukkan ke dalam neraka. Maka hidup ini sebenarnya bukan milik kita. Kita tidak bisa berkata, hidup gue, bebas dong mau ngelakuin apa aja, lo gak usah ikut campur. Tidak, teman-teman, tidak seperti itu. Kelak di akhirat kita akan bersyukur karena dipertemukan dengan orang-orang yang peduli, mengingatkan kita di saat kita tersesat. Dan saya pun sangat bersyukur di saat dulu di masa-masa jahiliyah ada orang-orang yang datang mengingatkan saya. Itu adalah sebuah kenikmatan terbesar dari Allah, teman-teman. Dan inilah salah satu motivasi saya dalam sebuah hadis riwayat Bukhari. La yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min ayyakuna laka humrun na'ami. Seseorang mendapat hidayah Allah melalui perantaramu, maka hal itu jauh lebih baik bagimu daripada kamu memiliki unta merah. Apa sih, teman-teman, maksudnya unta merah tuh? Unta merah itu adalah harta teristimewa ya, yang paling berharga
di kalangan orang-orang Arab di zaman dulu, di zaman Rasulullah. Unta merah itu adalah jenis unta terbaik dan termahal karena berat badan yang tinggi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan unta merah ini hanya sebagai permisalan aja ya teman-teman, untuk mengungkapkan betapa berharganya suatu perbuatan, yaitu dakwah. Ilmu agama itu lebih mendesak kita butuhkan daripada air dan makanan, teman-teman. Karena bila kita tidak makan minum, itu mungkin hanya menghantarkan kita pada kematian saja. Tapi apabila kita tidak paham ilmu agama, kita akan celaka di akhirat. Disiksa di neraka tidak mati-mati, teman-teman. Nauzubillah min dzalik. Allahumma ajirna minan nar. Bahkan orang-orang kafir yang ada di dalam neraka, mereka itu berandai-andai seandainya dahulu saat di dunia itu mereka hanya jadi tanah, teman-teman. Mereka nggak mau jadi manusia, mereka nyesal jadi manusia karena saking beratnya ya azab di neraka. Nauzubillah min dzalik. Saya mengajak teman-teman untuk mulai serius memikirkan akhirat. Karena setiap dari kita itu semakin mendekat kepada ajal, bukan semakin menjauh, teman-teman. Janganlah kita terlalu yakin dan percaya diri ya akan berumur panjang. Kita nggak tahu, teman-teman. Buktinya kan banyak orang-orang di sekitar kita ditemui ajalnya secara mendadak. Bukankah itu mengejutkan? Tentu kita nggak mau terkejut oleh kedatangannya. Kita ingin jadi orang yang siap saat ajal telah tiba. Ajal tidak menunggu tobat kita, teman-teman. Dari itu saya mengajak kepada teman-teman semua untuk serius mempelajari agama. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan, maka Allah akan pahamkan atau fakihkan ia dalam masalah agama. Itulah, teman-teman, keberuntungan yang besar. Kita tidak punya uzur, kita tidak punya hujah di hari kiamat kelak. Di zaman canggihnya sosmed luar biasa ya, tinggal ketik saja di Google atau YouTube, semua keluar. Ilmu apapun ada, teman-teman. Di internet ada ilmu apapun. Ilmu agama pun banyak. Apalagi di zaman seperti ini, hijrah semakin menjamur di mana-mana, bukan? Banyak yang share-share konten dakwah. Apakah kita masih saja berkata, "Saya tidak tahu ya Allah"? Kita bukan tidak tahu, teman-teman, tapi kita enggan mencari tahu. Dan itu semua kelak akan dipertanggungjawabkan, teman-teman. Itu semua adalah kelalaian kita terhadap agama. Zaman dulu, Imam Ahmad pernah mengadakan perjalanan 1 bulan naik keledai hanya untuk mengambil 1 hadis. Itu di ujung Irak. Jadi Pepe pulang pergi itu 2 bulan. Hanya 1 hadis loh, teman-teman. Di jalan tidak bisa berkomunikasi, nggak bisa chat, telepon, ataupun video call seperti sekarang ini ya, teman-teman. Kita sekarang dengan segala kemudahan yang Allah berikan tentu tidak akan punya alasan apa-apa kelak di hadapan Allah. Bila mengapa hari ini kita bodoh terhadap perkara agama. Tidak cukupkah usia kita yang panjang sampai hari ini? Kita hidup di atas dunia ini lebih dari 20 tahun ya, teman-teman. Apakah waktu yang selama itu tidak cukup bagi kita hanya untuk sekedar berpikir? Semoga Allah senantiasa menunjuki dan membimbing kita semua kepada jalan yang lurus. Sehingga semoga kita semua bisa mendapatkan akhir yang baik, husnul khotimah. Walaupun mungkin kita punya masa lalu yang buruk, tetapi kita masih punya harapan. Selagi Allah masih memberikan nafas, artinya pintu taubat Allah itu masih dibuka bagi kita. Barakallahu li walakunna. Sekian, teman-teman. Astagfirullahaladzim.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.